Selamat malam dan selamat sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Wasino sebagai pembimbing mata kuliah Enterprise Arsitektur. Nah, hari ini saya akan melaksanakan presentasi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Enterprise Arsitektur. Di mana hari ini saya akan membahas mengenai penelitian saya, yaitu perancangan aplikasi media sosial Sintra menggunakan Enterprise Arsitektur dan Toga AutoM. Pertama-tama, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya David Yonan Chandra dengan NIM 8252437. Nah, jadi untuk yang pertama-tama, untuk presentasinya sendiri, saya menggunakan judul perancangan sosial aplikasi media sosial yaitu Zinta, di mana dari presentasi ini sebuah aplikasi media sosial bernama Zinta yang dirancang sebagai inovatif untuk dengan pendekatan enterprise arsitektur dan kerangka TOGAF ADM. Aplikasi Syndra sendiri adalah akronim dari Think Toward Adaptive Reality, yang dimana mencerminkan ambisi platform ini untuk menyelaraskan kebutuhan pengguna digital masa kini dengan dunia yang cepat berubah. Melalui pendekatan ini, kami mengusung visi baru dan lanskap media sosial. Platform yang tidak hanya menyediakan ruang berbagi, tapi juga memahami dan merespon kondisi pengguna secara real-time. Presentasi ini membawa Anda melalui landasan konseptual, pendekatan arsitektural, strategi teknologi, hingga rencana implementasi komprehensif dari platform media sosial yaitu Zintra. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi sekarang ini telah mengubah cara manusia berinteraksi. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti krisis kepercayaan terhadap algoritma media sosial, kebocoran data pribadi, dan efek negatif terhadap kesehatan mental. Aplikasi Zentra lahir dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui teknologi yang lebih manusiawi, kami percaya bahwa media sosial harus menjadi alat pemberdaya, bukan pengendali manusia. Oleh karena itu, setiap fitur dalam aplikasi Zinra dirancang berdasarkan prinsip etika digital, keberlanjutan integrasi, dan keamanan data yang maksimal kepada para pengguna aplikasi. Zinra bukan sekedar sarana ataupun juga rancangan untuk mengatasi tantangan aplikasi zaman sekarang yang sering mengalami kebocoran data. Ia adalah transportasi paradigma dalam media sosial di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam mendesain aplikasi Jira, digunakan metode deskripsi kualitatif yang bertumpu pada triangulasi sumber literatur akademik, observasi lapangan, dan studi kerangka kerja toga. Salah satu keunikan pendekatan kami adalah pemetaan kebutuhan pengguna melalui analisis semiotik terhadap platform existing. Kami juga melakukan perbandingan struktur bisnis antara aplikasi TikTok dan rancangan aplikasi bisnis Zintra yang kami rancang, seperti Instagram, Discord, dan lain-lain. Yang di mana aplikasi media sosial itu mengidentifikasikan celah yang belum diisi. Selanjutnya, kami mengumpulkan data dari jurnal seperti IEEE, Elsevier, dan ICM yang menjadi pijakan dalam menentukan elemen arsitektural yang tepat melalui metode content analysis. Setiap simpulan ditarik berdasarkan korelasi antara kebutuhan pengguna dengan solusi sistem yang ditawarkan oleh aplikasi Zintra yang kami rancang. Yang keempat adalah arsitektur vision. Sintra memiliki arsitektur yang menekankan integrasi menyeluruh antara dimensi bisnis, informasi, aplikasi, dan teknologi. Arsitektur ini menjadi tiga isu utama. Yang pertama adalah ketidakpastian privasi,
Yang kedua adalah over information dari algoritma itu sendiri. Dan yang ketiga terakhir, kesenjangan pengalaman pengguna. Dengan model arsitektur berbasis service orient dan pendekatan berlapis, sistem Zintra mampu memberikan perlindungan privasi yang dinamis. Pengalaman pengguna yang dikurasi secara perlindungan konseptual dan infrastruktur yang mudah diskalakan sesuai pertumbuhan pengguna aplikasi. Visi ini menjadikan aplikasi Sindra sebagai pionir dalam menghadirkan media sosial berbasis kebutuhan psikologi pengguna. Selanjutnya adalah Business Information Architecture. Model bisnis infra dibangun di atas prinsip keterlibatan aktif pengguna. Setiap pengguna dianggap sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai konsumen pengguna. Arsitektur bisnis kami mendukung tiga model interaksi utama. Yang pertama adalah komunikasi berbasis minat, kedua kolaborasi konten antar pengguna, dan tiga monetasi mandiri. Proses bisnis seperti onboarding, content lifecycle, reward system, dan feedback loop telah diintegrasikan dalam Blueprint agar mendukung pertumbuhan organik dan keberlanjutan Zintra. Juga mengadopsi model B2C dan C2C yang memungkinkan pengguna untuk menjual jasa atau produk digital secara langsung di dalam platform. Ya, di mana itu akan dibagi sesuai dengan jenis konten ataupun juga hal yang sedang viral, yang mana misalnya kita ingin melakukan penjualan barang yaitu baju. Maka otomatis kita membuat akun di aplikasi Zentra dan kita akan direkomendasikan untuk sebagai akun bisnis. Berikutnya adalah sistem dan teknologi arsitektur. Teknologi Zinra dirancang agar adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Beberapa fitur tambahan yang diimplementasikan menjangkau natural language processing untuk interpretasi caption dan komentar, sentimen analisis untuk mengatur insistensi konten yang tampil, dan Edge AI untuk mempercepat respon lokal pengguna. Selain itu, sistem menggunakan arsitektur event-driven dan asynchronous communication untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Dengan pendekatan ini, aplikasi Zinra tidak hanya mampu menghadapi lonjakan yang traffic yang sedang tinggi, tapi juga memberikan pengalaman yang nyaris real-time bagi para pengguna global. Yang ketujuh adalah roadmap implementation. Untuk mencapai visinya, roadmap Zinra tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis di luar tahapan MVP hingga monetisasi. Kami merancang fase jangka panjang pada tahun kedua dilakukan ekspansi pasar secara strategi lokalisasi UX dalam integrasi bahasa daerah. Tahun ketiga fokus pada pengembangan AI sosial yang dapat membaca pola komunitas, dan pada tahun keempat akan dilakukan IPO serta pembentukan Citra Lab. Divisi retail intinya, roadmap ini menjamin bahwa pertumbuhan Sintra tetap inline dengan nilai-nilai awalnya, yaitu transportasi, kontrol pengguna, dan inovasi berkelanjutan. Dan seperti yang bisa Bapak lihat, di sini ada gambar dari roadmap implementation yang kelompok kami buat. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan saran dan keterbatasan. Sindra bukan hanya aplikasi, tetapi sebuah gerakan menuju ekosistem digital yang lebih sehat. Pendekatan EA dan TOGAF ADM yang digunakan bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi yang menjaga kesinambungan antar elemen sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam perancangan media sosial etis berbasis arsitektur. Namun, terdapat keterbatasan seperti absennya uji coba sistem secara nyata, belum dilebatkannya partisipasi dalam validasi UI/UX, dan belum adanya model bisnis yang diuji langsung. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan tindak lanjut dalam pembuatan prototipe interaktif, uji coba pengguna dengan metode mixed method, serta penyusunan white paper yang bisa digunakan untuk presentasi ke investor dan inkubator startup yang lainnya. Jadi, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya memohon maaf dan harap dimaklumkan karena saya masih dalam tahap belajar.
Kalau begitu, sekali lagi, saya terima ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.